Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika di akhir hayatnya. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita secara panjang lebar tentang Fir'aun, tentang kesombongan dan kelalaiannya, tentang sepak terjang dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita tentang turunnya azab Allah kepadanya dan bala tentaranya. Di samping itu, kesombongan dan kecongkaan Fir'aun itu ternyata membuat malaikat Jibril sangat benci kepadanya. Manakala Allah menenggelamkannya lalu membinasakannya, maka malaikat Jibril hadir untuk menyaksikan. Malaikat Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Lalu malaikat Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut lalu aku suapkan di mulutnya, karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan taubatnya diterima. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Fir'aun. Itu sebabnya tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Quran Surat Yunus ayat 90. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Fir'aun diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsir. Mungkin ada yang berkata, apa ruginya malaikat Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjawab bahwa seorang hamba sampai pada keadaan membenci orang-orang zalim, di mana dia berdoa kepada Allah agar tobat mereka tidak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Beliau berdoa atas Fir'aun dan bala tentaranya agar Allah mengunci mati hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Mungkin ada yang berkata, bukankah sudah maklum bahwa Allah tidak menerima tobat pada saat turun azab dan pada saat nafas di kerongkongan? Bagaimana Jibril mengira bahwa Allah mungkin mengampuni Fir'aun sementara dia dalam kondisi seperti itu? Syekh Umar mengatakan, Jibril melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah. Di sisi lain, menurut Syekh Umar, setidaknya ada beberapa pelajaran dan faedah dari hadis ini. Pertama, yaitu besarnya rahmat Allah. Malaikat Jibril takut dan dia adalah makhluk paling mengetahui tentang Allah. Dia takut rahmat Allah didapatkan oleh Fir'aun manakala dia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu dia tenggelam. Kedua, yaitu keutamaan kalimat tauhid. Malaikat Jibril takut Allah merahmati Fir'aun karenanya. Lalu bagaimana jika seorang hamba mengucapkannya sewaktu dia sehat walafiat dengan meyakininya? Tidak diragukan, itu pasti berpahala besar. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu besarnya kebencian para malaikat kepada orang-orang kafir. Sampai-sampai Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah manakala azab menimpanya. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu tobat akan ditutup saat azab diturunkan, saat sakratul maut atau hari kiamat.
kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bertobat sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.